terkasih dalam Yesus, kita akan memasuki kebaktian pada malam hari ini oleh kebaktian katulial yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Sebelum memulai ibadah malam hari ini, mari kita sama-sama untuk ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Bin, kita saat teduh. Ini kalau kayak gini yang dipencet. Belum berarti ya. Selamat malam Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mulai kebaktian kategorial yang kita lakukan secara virtual ini melalui aplikasi Zoom. Dan sebelum kita mulai ibadah malam ini, kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Mari kita puji Tuhan. Dari PKJ nomor 4, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada bernyanyi dan marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan secara berbalas-balasan, menyatakan panggilan beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita puji Tuhan lagi dari pujian Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan,
segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Saudara, mari kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu, dalam sukacita dan juga di dalam syukur. Dan bahkan dalam perjumpaan kami, agar kami boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepadamu. Melalui persekutuan kategorial ini, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami merenungkan, dan juga kami boleh hidup dan menghidupi firman itu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah, dan hanya oleh karena penyertaan Roh Kudus kami hidup dengan firman Tuhan dan dapat menyatakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan bersama membaca bagian dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab memberikan judul pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Begini katanya, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikubur boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain daripada manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia, tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.
Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Nas yang akan kita jadikan sebagai fokus renungan kita pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memfokuskan kepada ayatnya yang ke-17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pikiran atau segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, kitab pengkhotbah ini boleh disebut juga dalam bahasa aslinya adalah kitab Kohelet. Artinya Kohelet ini adalah orang yang merenung, orang yang berpikir dan orang yang merenungkan tentang segala hal dan perkara-perkara hidup. Nah, apa yang direnungkan oleh pengkhotbah banyak banget. Dan salah satu yang direnungkan oleh pengkhotbah, yang pertama, kenapa sih harus ada orang jahat dan orang baik? Mengapa di dalam dunia ini kok ada orang yang jahat dan berlaku jahat? Mengapa di dalam dunia ini adalah orang-orang fasik, orang yang melawan kehendak Tuhan, dan ada orang yang kemudian melawan apapun yang diperintahkan Tuhan. Dan bahkan mereka adalah orang-orang jahat, orang yang berbuat jahat dan orang-orang yang berdosa. Tetapi di pihak lain, dia melihat ada orang baik. Banyak orang baik, orang yang berlaku baik, orang yang melakukan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Ya kan, di dalam dunia ini memang hidupnya untuk kebaikan. Dan apapun juga yang baik dia lakukan. Sehingga semua orang boleh mengenali dia sebagai orang baik. Nah, tapi kadang-kadang aneh juga kata pengkhotbah. Ada orang jahat, orang nggak benar, tapi dia menerima upah yang seharusnya diberikan kepada orang-orang benar. Ya, harusnya orang-orang benar itu adalah orang yang diberkati, hidupnya baik. Orang yang benar dan orang yang sungguh-sungguh patuh dan nurut kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang kemudian mengalami kehidupan yang baik. Tapi justru sebaliknya, orang yang hidup baik, yang hidup makmur itu adalah justru orang-orang fasik. Orang yang hidup makmur dan orang yang hidup baik itu justru adalah orang-orang yang gak benar. Itu saudara. Kadang orang dalam dunia ini kan gitu, orang yang koruptor, orang yang korupsi, hidupnya bisa lebih makmur, lebih bagus. Karena gak ketahuan ya, kalau ketahuan maka disita. Tapi kalau kita lihat ada banyak orang jujur, ada banyak orang yang benar, berlaku benar dia di hadapan Tuhan, dia tidak melakukan banyak segala yang jahat, dan apapun yang dilakukannya baik. Tapi malah hidup di dalam penderitaan. Hidup difitnah, ya, hidup dihina-hina, bahkan hidup pun juga lalu disudutkan, ya, hidup pun juga lalu kemudian dizolimi orang, dia mengalami masa yang paling sulit dalam hidupnya oleh karena dia benar. Karena itu saudara, di dalam realitas kehidupan si pengkhotbah dia berpikir, dia merenung kenapa ada orang jahat tapi hidupnya baik, kenapa ada orang baik tapi hidupnya menderita. Ini tidak adil. Dia pun juga mempertanyakan kenapa Tuhan semuanya ini pun juga lalu kemudian baik. Orang fasik gitu ya, dengan baik-baik dia menikmati kesenangannya, dia tertawa-tawa, dia terbahak-bahak, dia sambil pesta tiap hari.
Tapi orang yang benar, orang yang jujur, justru dia hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi kata pengkhotbah, kalau begitu sia-sia dong hidup kita. Ya kan? Kalau begitu, orang baik, orang jahat, akhirnya juga sama juga. Karena itu saudara, dalam kitab pengkhotbah ini dia mengatakan, aku memberikan perhatian untuk memahami hikmat. Maka nyata kepadaku manusia itu memang tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Ada orang nampaknya senang, gembira, hatinya sukacita. Ya kan saudara, saat ini banyak sekali orang yang disebut dengan Gracie Rich. Gracie Rich ini bukan orang kaya gila, tapi orang yang benar-benar gila. Orang yang benar-benar kaya. Kenapa dia bisa benar-benar kaya? Ya mungkin usahanya, pekerjaannya, dan mungkin apa yang dilakukannya pun juga adalah ya sebuah usaha yang menjanjikan. Tapi saudara, ketika ada banyak orang muda yang kemudian menggambarkan kehidupannya yang mewah dan kaya raya, tetapi justru yang nampaknya senang, nampaknya gembira, nampaknya mewah-mewah hidupnya, tapi justru dia ditangkap sama polisi karena dia sudah melakukan penipuan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang nampaknya orang-orang yang seperti itu senang, orang-orang yang seperti itu gembira, orang yang seperti itu sukacita, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Pada waktunya mungkin kita bertanya, gue nggak ngerti ini kenapa begini hidup. Ya, ayat 17 mengatakan, manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Jadi apa yang senang bagi dunia ini, saudara, bagi Tuhan justru itu adalah sebuah penderitaan. Tapi apa yang bagi kita itu adalah sebuah penderitaan, kesusahan ketika orang hidup benar, tapi Tuhan katakan justru itu yang benar. Itu yang beroleh kerajaan surga. Itu di mana orang pun juga hidup dengan gembiranya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 17 mengatakan, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah untuk mencarinya. Ya, manusia mencari kehendak Tuhan gitu. Manusia mencari pemahaman dan pengertian tentang Tuhan. Meskipun manusia itu bisa menemukan apa kata Tuhan, tapi dia tidak dapat menyelaminya dengan baik. Saudara, apa yang dikatakan oleh si pengkhotbah? Ya kan? Memang kita tidak paham tentang yang baik dan yang jahat. Karena itu saudara, Adam dan Hawa aja makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat nggak boleh. Apa artinya nggak boleh? Itu berarti bahwa tentang yang baik dan yang jahat hanya Tuhan yang tahu. Kita mah nggak boleh tahu. Maka ukuran kita yang baik itu seperti apa? Cari kehendak Tuhan dalam Alkitab. Yang jahat seperti apa? Cari kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Sehingga ada orang yang dikatakan jahat dan ada orang yang dikatakan baik. Maka baik dan yang jahat itu, apa yang disebut baik dan apa yang disebut jahat bukan kata kita, tapi kata Tuhan. Karena itu saudara, baik atau tidak baik hidupnya, maka kita bukan ukuran bagaimana kita mengukur hidup kita. Tetapi Tuhan yang berhak untuk menyatakan realitas kebaikan hidup kita. Saya teringat sebuah film Keluarga Cemara yang main Adi Kurdi. Ya, Keluarga Cemara ini hidup sebagai tukang becak si Ardinya. Ya, hidup di pinggiran kota Sukabumi. Hidup dengan mereka dengan baik meskipun kadang-kadang dia dihina. Kadang-kadang dia pun juga nggak dianggap. Kadang-kadang dia pun juga dikesampingkan orang.
Ya kan? Tetapi apa yang ada dalam kehidupan mereka? Ya, dalam kehidupan keluarga Cemara ini justru mereka menikmati hari-hari mereka. Mereka menikmati kasih, mereka menikmati kebaikan, dan mereka menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pengkhotbah mengatakan kadang kita nggak ngerti tentang hidup. Ada orang yang kelihatan susah tapi senang, tapi ada orang yang kelihatannya senang tapi dia susah. Karena itu saudara kita pengkhotbah ini, karena itu senang atau susah, gembira atau sedih, atau sukacita atau bahagia, ya, ataupun juga kita bahagia kita, kesukacitaan kita, jangan digantungkan kepada orang dan juga kepada dunia ini. Tapi pengkhotbah mau ya sukacita kita itu berdasarkan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita dalam kebaikan. Karena apa yang baik yang kita lakukan pasti mendatangkan kebaikan. Dan apa yang baik yang kita pun juga kita kerjakan, pasti Tuhan pun juga akan melimpahi kita dengan kebaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi dengan dunia ini, saya yakin, saya percaya bahwa kasih Tuhan menaungi kita semua. Kasih Tuhan boleh menjadi nyata dalam kasih dan kebaikan-kebaikan kita semua. Karena itu saudara, apapun yang terjadi, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih firman yang telah diberikan kepada kita semua oleh Bapak Pendeta. Kiranya firman yang kita terima boleh jadi pegangan untuk jalan cermin kehidupan kita hari lepas hari. Dan sebagai realita kita untuk hidup dalam keseharian, kita diberikan waktu untuk mengucap syukur lewat persembahan syukur, dan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur ini, dan untuk upaya mendukung segala pemenata layanan di GKP Ewata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan melalui amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian hari Minggu, atau boleh ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 633 0270 860 atas nama Margareta D. Semua. Dan untuk mengiringi nanti akan kita puji Tuhan lewat PKJ 264. Tapi sebelumnya untuk mendasari pemberian persembahan, kita akan bacakan dari Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita dengan bersukacita memberikan persembahan dan diiringi dengan kita puji PKJ 264, apalah arti hidupmu.
Baik, kita bersama menaikkan doa persembahan. Bapa dalam sorga, dengan sukacita dan juga dengan syukur, kiranya Tuhan berkenan meneguhkan agar persembahan ini boleh dengan sungguh dipakai untuk suatu karya pelayanan gereja Tuhan GKP Efata Cakung. Tuhan yang membuat segala sesuatu itu sangat mungkin terjadi dalam hidup kami. Meski kami tidak pernah mengerti, kami tidak dapat menyelami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam dunia kami. Yang baik dan yang jahat boleh terjadi dalam hidup. Tapi biarlah Tuhan Allah Bapa juga yang selalu menyerta dan yang memimpin kami. Dan Tuhan Allah jugalah yang membuat kehidupan kami ini menjadi baik adanya. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami agar kami boleh selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Dan biarlah hanya karya dan penyertaan Tuhan itu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami di dalam kekuatan dan kesehatan kami sehingga kami dapat terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan juga yang menyertai Bapak Rajio agar Tuhan boleh jamah dan Tuhan pulihkan kesehatan dia sebagaimana biasa. Dan biarlah Tuhan juga menyertai orang tua kami, mereka yang lanjut usia, mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu dipeliharakan Tuhan selalu. Dan di saat ini mereka yang jauh dan yang dekat, kami boleh selalu bersatu dan dipersatukan melalui pelayanan Jum'at. Karena itu Tuhan Allah Bapa, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang menopang. Tuhan jugalah yang berkenan untuk menyendengkan telinga untuk mendengarkan setiap doa dan pengharapan kami. Dan hidup kami ini sungguh bergantung kepada kuasa dan mujizat Tuhan. Karena itu Bapa dalam sorga, nyatakanlah segala yang baik yang boleh kami nikmati dalam hidup. Tuhan jugalah yang memberkati setiap kami, agar kami pun juga terus boleh berjalan dalam kesetiaan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Terima kasih atas doanya dan kita akan akhiri untuk kebaktian pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan pujian dari pujian dengan judul Oh Tuhan Pimpinlah Langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Baik saudara-saudara, saat kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
kasih Pak Pendeta. Ya, kebaktian selesai. Pak Pendeta. Dan Ya, potret dulu Bein.